Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ya sedang mengerjakan tugas dari universitas. Yaitu di setiap malam atau setiap pertemuan saya akan membacakan sebuah hadis ya yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di malam hari ini saya akan membahas suatu hadis yang berhubungan dengan situasi di dunia saat ini, yaitu maraknya wabah penyakit. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa di setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana yang beliau riwayatkan, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zabariyu, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala hadatsani Ata'u nu Abi Robahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaa'a, riwayatul Bukhari. Nah, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Robbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Nah, jadi dapat dipahami ya dari hadis ini bahwa di setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, bagaimana kita menerapkan hadis ini di situasi saat ini yang sedang heboh gitu ya? Kalau bisa, kita tidak usah panik. Kita harus mengimani hadis ini gitu. Jangan termakan oleh media-media yang menyebarkan kepanikan. Sebaliknya, kita sebaiknya yakin kepada janji Allah dan janji Rasulnya, serta menerapkan hidup sehat agar terhindar dari segala penyakit. Nah, di hadis ini sebenarnya dengan modal hadis ini kita tidak perlu panik gitu. Cukup taati pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar, dan jika perlu melakukan aktivitas di luar hendaknya membawa masker serta hand sanitizer. Nah, itu hadis yang sudah saya jelaskan untuk hadis untuk malam ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat membuat tenang serta tidak membuat panik di situasi yang sedang mencekam ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan ya. Untuk dari pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang obat dari segala penyakit atau setiap penyakit ada obatnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hadis tentang lockdown wilayah atau pembatasan wilayah ketika ada wabah penyakit. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu, membaca basmalah dan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah itu disebutkan ya di sini disebutkan dalam kitab hadis riwayat Al-Bukhari yang mana berbunyi Haddatsana Hafsum bin Umar hadatsana Syu'batu qala akhbarani Habibun Abi Sa'idin qala
sami'tu Ibrahim abna Sa'din qala sami'tu Asama tabna Zaid yuhadditsu Sa'dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum biqa'uni bi arda fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahjuju fala takhruju minha. Nah, yang artinya menceritakan kepada kami Hafs bin Umar menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, mengabarkan kepadaku Habib bin Abi Thabit, ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau pernah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jelas ya, di dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kepada umatnya agar melockdown atau mengkarantina diri saat terjadi wabah. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah saat ini ya, yaitu untuk membatasi pergerakan warganya saat terjadi wabah corona ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran. Nah, kita sebagai umat muslim ya harus patuh terhadap ulil amri atau pemerintah, serta di sini pun ada kan lewat hadis Rasul gitu bahwa Islam pun menyuruh agar tidak berkeliaran atau tidak berkerumunan saat terjadi wabah gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian dapat dipahami ya bahwa Rasul pun pernah menyuruh umatnya agar pernah mengeluarkan hadis tentang lockdown ini gitu. Jadi kita tidak boleh menghujat pemerintah gitu. Harusnya kita membantu bersama-sama melawan COVID-19 ini supaya segera berakhir. Nah, itu saja ya untuk hadis pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ya kita lanjut ke hadis selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau pertemuan malam ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma. Nah, selanjutnya yaitu hadis tentang mengkarantina orang yang sakit. Pertama saya akan membacakan dulu hadisnya ini ya. Ini hadis dari Al-Bukhari sebagaimana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Salamat bin Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumridha 'alal musihha. Yang artinya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dan dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan orang yang sakit dengan yang sehat. Nah, menurut hadis yang tadi saya baca ya sudah jelas gitu bahwa Rasulullah pernah menyuruh kepada umatnya bahwa jangan pernah mencampur baurkan orang yang sakit dengan yang sehat. Hadis ini sangat cocok nih jika kita terapkan dengan situasi wabah COVID-19 ini gitu. Karena kenapa COVID-19 ini tuh dapat menyebar secara cepat gitu. Kita harus menurut apa yang diperintahkan oleh dokter dan pemerintah gitu. Dan bagaimana Rasulullah memandang hal ini pun sudah beliau sabdakan gitu bahwa jangan mencampur baurkan orang yang sehat dengan orang yang sakit karena akan memperparah situasi gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian,
dapat dipahami ya, bahwa di saat situasi seperti ini kita harus menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga jarak dengan orang yang terjangkit gitu. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, karena sudah paham ya, akan kita lanjut ke hadis selanjutnya di esok hari. Untuk hari ini saya cukupkan. Mari kita doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis mengenai penyakit ya. Di kita sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Kali ini saya akan membacakan hadis mengenai penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari dengarkan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'marun an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hama, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ma'mar dan dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular, dan tidak ada syafar, kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hama, burung hantu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami ya, bahwa penyakit itu tidak sepenuhnya menular secara mudah gitu. Adapun penyakit ini bisa menjangkit ke beberapa orang jikalau orang tersebut tidak bisa menjaga kesehatannya. Karena kalau misalnya orang tersebut bisa menjaga kesehatannya gitu, antibodi dalam tubuhnya pun akan melawan. Nah, jadi kita tidak perlu panik menghadapi wabah ini. Cukup tenang, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Karena Rasulullah pun telah menjamin gitu bahwa tidak ada adwa atau penyakit menular. Adapun kalau misalnya kita terjangkit, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini hadisnya bisa dipahami insyaallah. Nah, jadi adik-adik sekalian perlu diterapkan ya dalam hati, tidak perlu panik, tidak perlu mengutuk pemerintah, cukup tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi kita semua. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya saya cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita memulai pembahasan kali ini dengan mengucapkan doa, basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pertama-tama saya akan membacakan hadisnya. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq akhbarana Habban
Haddatsana Daud bin Abil Furati haddatsana Abdullah bin Yuraidah an Yahya ibnu Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'uni fakhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaba yab'athuhu Allah ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatul lil mu'minin falaysa min abadi yaqa'una fayamkuthu fi baladi sabiran ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'man dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Nah, saya akan menjelaskan nih kenapa wabah itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Dahulu kala Allah itu mengirimkan taun untuk menyiksa gitu kaum yang mengingkarinya. Nah, kemudian Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin yang mau bersabar dan mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi dapat dipahami ya bahwa kenapa bisa menjadi rahmat, karena orang-orang mukmin jika bersabar dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, selain itu wabah juga bisa menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin di zaman sekarang itu dengan kita nih sebagai orang yang alhamdulillah masih berkecukupan bisa berbagi kepada mukmin-mukmin yang lainnya. Nah, jadi lapang pahala dong, di lapangan pahala juga. Hal inilah kenapa wabah dapat menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Kita sebagai orang-orang mukmin harus bersabar, lalu memperbesar rasa kemanusiaan kita agar mau berbagi dengan sesama. Nah, dapat dipahami ya tentang hadis ini, mengapa wabah dapat menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Sekiranya saya cukupkan pembahasan hadis untuk malam ini. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya pembahasan mengenai hadis-hadis yang tugas saya selanjutnya, yaitu mengenai hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Sebelum kita membahas pembahasan hadis ini, hal-hal ini kita membaca basmalah dan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya, seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harbi haddatsana Jarirun an Suhailin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahida fiikum qalu ya
Rasulullah, "Man qutilu fi sabilillahi fa huwa syahid." Qala, "Inna syuhada'a ammati idza la qalil." Qalu, "Faman hu ya Rasulullah?" Qala, "Man qutilu fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batin fa huwa syahid, wal ghariqu syahid." Yang artinya menceritakan kepada Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang, itulah yang mati syahid ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Mereka bertanya, "Lalu siapa saja ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa ta'un, wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid." Nah, saya akan membahas sedikit ya mengenai hadis ini gitu. Yang pertama, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Orang-orang yang pergi ke medan perang." Kemudian Rasulullah menjawab kembali, "Berarti sedikit dong umatku yang masuk surga." Kemudian para sahabat pun bertanya kembali gitu, "Lalu siapa saja ya Rasulullah?" Nah, Rasulullah menjawab, yang pertama kan tadi sudah disebut, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Nah, yang kedua, orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang, itu pun syahid. Nah, maksudnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah tanpa perang ini seperti orang-orang yang berusaha menegakkan agama gitu, seperti para ulama, para para ustadz, para kiai yang berdakwah, orang-orang yang yang mensejahterakan masjid. Nah, itu kan mereka semua fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian orang yang tertimpa ta'un, wabah. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan kondisi saat ini gitu. Orang-orang yang tertimpa ta'un ini itu pun mati syahid jika dia beragama Islam dan tidak mungkar terhadap Tuhannya. Jadi walaupun kita meninggal karena ta'un ini, insya Allah kita akan masuk surga karena termasuk kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kemudian ada orang-orang yang sakit perut juga syahid, dan orang-orang yang mati tenggelam adalah syahid. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, jangan merasa menyesal kalau misalnya sekarang ini kan lagi ditimpa musibah. Jangan mengutuk keadaan. Alangkah baiknya kita bersabar dan terus berusaha serta berikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah agar termasuk ke dalam orang-orang yang syahid. Nah, sekiranya kita cukupkan pembahasan hadis untuk malam ini. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.